Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Bab 1091. Meskipun Cheng Kuan ini kuat, begitu kuat sehingga dia seperti master sekte, seolah-olah dia adalah master dari sekte naga ilahi. Namun, mustahil bagi Tang Zichen untuk berlutut kepadanya. Ini adalah hasil yang sudah dipikirkan Tang Zichen saat ini. Ketika istri guru melihat bahwa Tang Zichen masih belum cepat berlutut, dia sibuk berkata, "Fenger, berlutut dan berdamailah dengan senior Cheng." Tang Zichen tersenyum, menebus kejahatan apa itu. "Kamu." Tuan Sifu juga kesal, ini saat yang tepat. Tang Zichen masih memiliki nada yang begitu liar. Dosa apa yang ada? Menyinggung yang kuat dan kamu perlu berbuat dosa. Cheng Kuan mendengus, "Feng Qingyun, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan melihat wajah tuan dan nyonyamu, serta sekolah naga ilahimu, dan begitu banyak seniman bela diri di tempat kejadian. Aku mungkin menyisihkan hidupmu, tapi sayangnya, kamu tidak tahu bagaimana menghargai hidupmu sendiri." Tang Zichen berkata, "Tuan kota, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Jika Anda ingin membunuh saya, tidak peduli wajah siapa yang terlibat. Selain itu, saya tidak berpikir Anda benar-benar dapat membunuh saya. Saya petir angin, tidak kesemek yang lembut." "Baiklah, mari kita coba." Tatapan Cheng Kuan dingin dan dia berteriak. Tang Zichen merasakan sedingin es di punggungnya. "Jika Anda tidak menghitung Cheng Xiaoju, termasuk guru besar dan bibi, Tang Zichen tidak memiliki kepercayaan diri untuk mempertahankan diri." Cheng Kuanton menebas Tang Zichen dengan telapak tangan. "Jangan." Cheng Xiaoju, seperti yang diharapkan, bergegas menuju Tang Zichen, dan guru serta mentor Tang Zichen bergegas membantu Tang Zichen memblokir kekuatan Cheng Kuan. Granit tebal tanah tempat Tang Zichen berdiri mengeluarkan lubang, menunjukkan betapa membosankannya pukulan itu. Kerumunan sangat terkejut melihat Tang Zichen benar-benar berhasil menghindarinya. "Jika itu orang lain, saya khawatir siapapun yang tidak melangkah ke posisi master sekte tidak akan pernah bisa mengelak mengetahui bahwa Cheng Kuan adalah sebanding dengan tingkat master sekte." Setelah menghindari pukulan itu, seluruh tubuh Tang Zichen terbang kembali keluar kediaman utama kota dan menghilang dalam sekejap mata. Tetapi di detik berikutnya, suara Tang Zichen terdengar di udara. "Cheng Kuan, pukulan hari ini, hari lain, saya akan mengembalikannya 10 kali lipat. Selamat tinggal." Wajah Cheng Kuan ditarik di hadapan publik. Pertama Tang Zichen mengelak dan melarikan diri, dan kemudian dia diancam sedemikian rupa. Itu benar-benar memalukan. Tuan Tang Zichen dan istri Tuan sama-sama lega melihat bahwa Tang Zichen telah melarikan diri. Barusan mereka berpikir bahwa Tang Zichen harus terluka parah jika dia tidak mati, tetapi sebagai hasilnya, Tang Zichen telah melarikan diri. Sungguh mengejutkan, keterampilan Fenger benar-benar hebat. "Kakak angin, tunggu aku." Cheng Xiaoju segera terbang dan berusaha mengejar Tang Zichen. Namun, Cheng Kuan menarik putrinya ke bawah dalam satu gerakan, menamparnya dengan keras dan memerintahkan seseorang untuk mengawasinya. Jin Yuanlu, sebaliknya, tidak terlihat dimanapun, jadi tentu saja, pernikahan ini hari ini tidak dapat dilanjutkan. Cheng Kuan berkata kepada orang banyak, "Saya minta maaf semuanya, saya telah membuat Anda semua datang dengan sia-sia." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kalau begitu kita pergi dulu." "Tuan Kota Cheng, kami akan pergi dulu, selamat tinggal." Banyak orang dari berbagai sekte pergi. Guru Master Tang Zichen bahkan tidak mengatakan apa-apa, dia pergi begitu saja, dan saat dia berjalan keluar dari gerbang, adik perempuannya berteriak, "Guru, guru, guru. Reier, kenapa kamu di sini?" Aku turun gunung dengan saudara Win." Turun gunung secara pribadi, aku akan berurusan denganmu ketika aku kembali." "Tuan, saya tidak berani." Istri guru bertanya, "Reier, senior brother Win baru saja kabur, apakah kamu tahu di mana dia?" "Yah, aku tahu, Tuan Sifu ikut denganku." Namun, pada saat ini, Dingru berkata, "Jangan pergi ke Windy sekarang, aku takut Cheng Kuan tidak mau mengirim seseorang untuk mengikuti kita. Sekarang mari kita kembali ke sekte naga ilahi segera, dan Fenger sendiri akan kembali." "Baik."
Sama seperti itu, guru utama Tang Zichen tidak pergi mencari Tang Zichen, tetapi membawa adik perempuannya langsung kembali ke sekolah naga ilahi. Adik perempuan itu sangat tertekan sehingga dia seharusnya tahu untuk tidak muncul. Dan sekarang di istana Tuan Kota memerintahkan kepada seorang pria, ikuti Tuan dan Nyonya Dingru dan lihat di mana petir angin itu berada. Tuan Kota, kamu ingin membunuhnya? Aku pasti akan membunuhnya ketika aku menemukannya. Jika tidak ada begitu banyak orang sekarang, aku akan mengusirnya, tapi lain kali, dia tidak akan seberuntung itu. Baik, aku akan melacak Tuan dan Nyonya Dingru. Sayangnya, Tuan Tang Zichen sudah mengantisipasi hal ini dan tidak pergi mencari Tang Zichen sama sekali, langsung meninggalkan kota Rangzhou. Saat ini, Tang Zichen sedang berada di penginapan tempat dia menginap sebelumnya. Tang Zichen ada di sini menunggu kedatangan istri tuannya. Namun, setelah Tang Zichen menunggu setengah hari, dia tidak dapat melihat adik perempuan membawa tuannya dan istri tuannya. Tang Zichen sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum. Tampaknya istri Tuan Guru takut Cheng Kuan akan mengirim seseorang untuk mengikutinya dan tidak berniat datang untuk menemukan saya, jadi dia pasti langsung kembali ke naga ilahi. Sekolah. Ini juga berarti bahwa Cheng Kuan benar-benar berusaha membuatku terbunuh. Tang Zichen sedikit tersenyum, tetapi di balik senyuman itu, yang tersembunyi adalah kemarahan. Tang Zichen merasa bahwa dia tidak menyinggung Cheng Kuan, dan bukan kesalahan Tang Zichen bahwa pernikahan hari ini hancur, itu hanya masalah putrinya. Cheng Kuan telah menaruh semuanya di kepala Tang Zichen, dan Tang Zichen tidak akan pernah setuju untuk itu. Karena dia tidak baik, maka jangan salahkan aku karena tidak adil Cheng Kuan, aku akan mengingatmu. Cangkir teh di tangan Tang Zichen hancur. Tang Zichen tidak meninggalkan kota Rangzhou untuk sementara waktu dan tinggal 1 malam lagi. Di kediaman Tuan Kota. Tuan Kota, sejak kemarin kami telah melacak Dingru dan istrinya selama sehari semalam, mereka tidak bertemu dengan petir angin, sepertinya mereka langsung kembali ke Sekte Naga Ilahi. Dia harus waspada bahwa aku akan mengirim seseorang untuk melacak mereka. Lalu bagaimana sekarang? Kalau begitu mari kita bicarakan nanti. Bagaimanapun, di masa depan kekuatan Fang Lightning saat ini, bahkan jika bakatnya kuat, dia masih memiliki setidaknya 30 tahun sebelum dia dapat mengejarku, dan aku akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh dia secara rahasia. Tapi bagaimana jika sekolah naga ilahi? Aku membunuhnya secara rahasia, apa yang bisa dilakukan Sekte Naga Ilahi kepadaku? Iblis mengintai di mana-mana, mengkhususkan diri dalam membunuh junior jenius dari orang benar, yang mengatakan itu bukan iblis. Bagaimana kabarmu di sana, Nona? Aduh, Nona tidak tahu apa yang terjadi, dia terus berteriak untuk menemukan petir angin. Aku benar-benar ragu Nona telah diracuni oleh kompulsi, kalau tidak mengapa dia begitu terobsesi. Biasanya, bahkan orang yang paling jenius pun tidak akan memuja dan terobsesi pada seseorang sedemikian rupa. Racun paksaan. Cheng Kuan tampak berpikir. Tang Zichen Kiao Zuang telah meninggalkan kota Rangzhou. Tang Zichen berencana untuk kembali ke Sekte Naga Ilahi dari rute lain. Perjalanannya menuruni gunung, melewati Gunung Zongnan, Sekte Gunung Bendera, dan kota Rangzhou. 3 insiden. Saya khawatir prestise dari pemain termuda nomor 1 dunia telah kembali. Hehe. Tang Zichen duduk di kereta dan tersenyum ramah. Tang Zichen mampu menjadi begitu kuat dan melonjak Guo Qingan, Qireng Xuan, dan Jin Yuanlu, ini berkat dao bela diri yang kuat yang dia pahami. 10.000 perubahan konstan dan tidak berubah, ini adalah dao bela diri yang sangat mendalam. Jika Tang Zichen tidak melakukan perjalanan ke dunia lain, mengalami dari kelemahan ke puncak, dan akhirnya kembali ke dunia ini, hampir 3 masa kehidupan, pengalaman yang begitu legendaris dan luar biasa, maka Tang Zichen mungkin tidak dapat memahami hal yang begitu mendalam dan tidak dapat dipahami, dao bela diri. Selain itu, Tang Zichen merasa bahwa dia dapat memahami dao bela diri lain yang lebih kuat. Setelah 20 hari perjalanan siang dan malam, Tang Zichen kembali ke kaki bukit Sekte Naga Ilahi. Aku sangat kelelahan. Tang Zichen melompat dari kudanya dan duduk di tanah dengan pantatnya. Meskipun dia sudah berada di kaki gunung, Tang Zichen masih terlalu lelah untuk bertahan.
20 hari, siang dan malam berjalan tanpa henti, dan pantatku terbalik. Ini akan menjadi kurang dari 1 jam perjalanan dengan kapal terbang di dunia lain. Aku sangat merindukan kapal terbang di dunia lain. Tang Zichen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beristirahat sebentar, Tang Zichen terbang ke Gunung Naga Ilahi. Tuan dan Ibu, saudara angin telah kembali. Tang Zichen langsung pergi ke aula utama tertentu. Guru Master Tang Zichen adalah master dari istana tertentu di Sekte Naga Ilahi, dan di bawah master pintu Sekte Naga Ilahi adalah 15 master kuil. Terlepas dari apakah itu master pintu atau master kuil, mereka semua bersaudara, dari generasi yang sama. Misalnya, master gerbang dari Sekte Naga Ilahi adalah kakak dari master Tang Zichen, tetapi tidak berada di bawah master yang sama. Tuan Tang Zichen adalah tuan istana ke-13. Fenger, kamu kembali begitu cepat, aku sangat khawatir, aku benar-benar takut Cheng Kuan mengirim seseorang untuk mengejarmu. Istri guru, Yan Xinyi, muncul dengan panik. Tang Zichen memuja, Wind Lightning murid yang tidak berbakti memberi hormat kepada tuannya dan istri tuannya. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Bangun-bangun. Dingru tersenyum, baiklah. Jangan terlalu sopan, adik perempuanmu sudah memberitahu kami semua tentangmu, jadi kamu tidak perlu memberitahu kami lagi. Oh, Tang Zichen tersenyum. Tang Zichen berpikir dia harus menjelaskan lebih banyak lagi. Istri guru berkata, Fenger, saya tidak menyangka bahwa meskipun Anda pergi ke dunia lain dan menunda begitu banyak, Anda masih sangat kuat ketika Anda kembali, layak menjadi murid saya. Hehe, aku berada di dunia lain, dan tidak butuh banyak waktu untuk berlatih kembali, hanya 1 atau 2 tahun. Ngomong-ngomong, kamu luar biasalah. Istri guru itu mencubit wajah Tang Zichen dan berkata. Istri guru Tang Zichen adalah orang yang kekanak-kanakan, biasanya dengan Tang Zichen dan yang lainnya, dia seperti saudara perempuan, sama sekali tidak seperti istri guru. Dingru berkata, baiklah, Xinyi, perhatikan citramu. Aku akan kembali ke rumahku sendiri, gambar apa yang harus diperhatikan, Fenger, ayo pergi, beritahu Xinyi San seperti apa dunia lain itu, dengarkan kamu, sepertinya sangat menyenangkan. Petik 2. Dingru berkata, Windy dan aku masih punya sesuatu untuk dibicarakan, obrolan santai akan datang nanti. Istri guru menjulurkan lidahnya dan membawa adik perempuannya pergi. Tang Zichen tersenyum tanpa berkata-kata. Istri guru masih terlihat seperti gadis muda yang nakal dan imut. Guru saat itu untuk dapat menikahi Xiniang, dokter Dewa Jianghu yang cantik, adalah juga sangat beruntung. Meskipun Xiniang berusia 60 tahun, tetapi bakatnya bagus ditambah dengan pemahaman tentang kedokteran akan dipertahankan, terlihat seperti wanita berusia 30 tahun, sajak tetap ada keindahannya luar biasa. Tidak takut bercanda, diperkirakan bahwa pacar Tang Zichen di dunia lain, Su Meiqian, Liu Xiangyun, tidak semenarik dan semuda Xiniang. Ini masih sekarang, jika 10 tahun kemudian, mereka akan genap lebih tua dari Xiniang, belum lagi Tang Zichen. Tang Zichen memikirkan mereka dan mendesah dalam hati. Dingru berkata, Fenger, duduklah. Ya, Si Sun. Oh, istri gurumu, dia selalu menjadi karakter seperti itu. Begitu dia kembali ke rumah, sifatnya dibebaskan, dan ketika dia keluar, dia bahkan akan bertindak dewasa untuk memberiku wajah, kata Dingru dengan sedikit malu. Tuan, itu hal yang baik, betapa baiknya Xiniang selalu menjaga hati seorang gadis muda. Anda. Apa yang diketahui seorang anak, mengatakannya dengan baik berarti menjaga hati seorang gadis muda, mengatakannya dengan buruk berarti menjadi kekanak-kanakan. Tuan, kamu benar-benar beruntung. Sekarang di Jianghu, berapa banyak orang yang iri padamu untuk menikahi Xiniang, seorang dokter dewa yang cantik. Saat itu orang-orang yang mengejar Xiniang, kudengar kamu bisa mengelilinginya Gunung Naga Ilahi. Sekarang banyak senior terkenal di Danau Jianghu telah mengejar Xiniang saat itu, dan kamu masih terlalu 7 sampai 8. Oh,
Dingru akan tersenyum. Memang, menikahi Yan Xingyi adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Saat itu ketenaran Yan Xingyi di Jianghu sama bagusnya dengan Qin Ren saat ini, dan bahkan sedikit lebih terkenal daripada Qin Ren, karena tidak hanya bakat Xinjiang yang kuat, dia juga seorang dokter dewa wanita. Pada akhirnya, dia dinikahkan oleh Dingru Sekolah Naga Ilahi, dan untuk sementara waktu, banyak orang di Jianghu membenci Dingru. Sekarang, sudah hampir 30 tahun, dan Dingru tahun itu juga telah berubah dari murid Sekte Naga Ilahi, menjadi Master Kuil dan anggota tingkat menengah dari Sekte Naga Ilahi. Pada saat itu, Dingru kira-kira seusia dengan Tang Zichen saat ini, sekitar 30 tahun, dan pada usia itu, dia juga salah satu calon master yang jenius. Tuan, apa yang ingin Anda katakan kepada saya? Tang Zichen bertanya. Dingru kembali sadar dan tersenyum. Apa, haruskah aku mengatakan sesuatu untuk menahanmu di sini? Kita belum pernah bertemu selama 11 tahun, bukankah kita harus mengobrol dengan baik? Tuan, kalau begitu mari kita bicara sambil membuat teh. Baik, Tang Zichen menuangkan teh untuk tuannya. Tuan, tolong minum teh. Tang Zichen bertanya, Tuan, adik perempuan tidak mengatakan apapun kepada Anda, bukan? Tang Zichen bertanya-tanya apakah itu karena adik perempuan telah memberitahunya tentang perselingkuhannya dengan Mou Qianji iblis sehingga guru sengaja meninggalkannya untuk berbicara. Apa? Tidak. Ayolah, aku tahu kamu berada di belahan dunia lain dan telah menikahi beberapa istri. Tang Zichen tertawa, dan guru mengira itulah yang dibicarakan Tang Zichen. Kamu nak, aku tidak berpikir kamu akan begitu genit. Guru, saya. Tidak perlu dijelaskan, itu normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Ngomong-ngomong, Fenger, kamu benar-benar memberikan penghargaan tuanmu. Sekarang di Jianghu, nama besarmu tersebar luas lagi. Itu sama sensasionalnya seperti ketika kamu adalah pemuda nomor 1 di dunia. Hehe, itu hanya nama palsu. Tang Zichen berkata dengan rendah hati, sekarang dia tahu itu adalah nama fiktif, mengapa dia meminta orang untuk menghebohkannya sebelumnya. Dingru tersenyum dan menatap Tang Zichen, jantung Tang Zichen berdebar kencang, adik perempuan pasti memberitahu guru-gurunya. Tang Zichen tertekan, dia benar-benar ingin memukul adik perempuan. Tuan, pertemuan seperti apa yang akan kalian lakukan kali ini di gunung? Tanya Don. Pertemuan tentang kejahatan. Tentang sekte iblis. Ya, kultus iblis telah menjadi semakin merajalela dalam beberapa tahun terakhir, bergerak dan membunuh para jenius kita yang saleh. Ada 2 jenius luar biasa dari sekte yang benar yang mati di tangan kultus iblis sebelumnya. Bagaimana agama iblis seperti ini? Sayangnya, iblis yang benar apakah ada gunanya? Seberapa baik hidup bahagia bersama, mengapa berkelahi? Kata Tang Zichen. Alis Dingru berkerut dan menegur, Fenger, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Berbahaya bagimu untuk berpikir seperti itu. Iblis-iblis, siapapun yang berada di jalan lurusku, semua orang bisa dibunuh, mereka tidak bisa hidup berdampingan. Seniormu saudara laki-laki, Paman Yan, meninggal di tangan setan iblis. Jangan katakan itu sekarang, jangan katakan lagi. Jika kakak perempuanmu mendengarnya, aku khawatir dia tidak akan bahagia. Tang Zichen mengangguk, sepertinya Tuan tidak tahu tentang perselingkuhannya dengan Mu Qianji, atau dia tidak akan berbicara dengan sopan sekarang. Jianghu ini, dendam 1000 tahun antara orang benar dan iblis, bukan lagi sesuatu yang bisa diselesaikan Tang Zichen, karena ada terlalu banyak orang benar yang telah mati di tangan iblis. Demikian pula iblis juga memiliki banyak orang yang telah mati di tangan orang benar, selama 1000 tahun, dendamnya terlalu dalam. Tang Zichen takut jika dia mengumumkan hubungannya dengan Mu Qianji, dia akan terhambat oleh rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Tang Zichen sangat bertekad di dalam hatinya dan tidak akan pernah menyerah pada Mu Qianji. Dingru berkata, kali ini, ketika kami pergi ke pertemuan, Master Aliansi Bela Diri mengusulkan agar kami juga harus melakukan serangan balik, dan bahwa setiap sekte dan kekuatan di Aliansi Adil harus mengirim seseorang untuk dibagi menjadi 5 kelompok untuk menyusup ke sekte iblis dan bunuh beberapa jeniusnya. Tang Zichen terkejut, Aliansi Adil akan mengirim seseorang ke sekte iblis.
Tang Zichen khawatir dia tidak punya alasan untuk pergi ke wilayah Sekte Iblis. Jika Tang Zichen bisa pergi ke wilayah Sekte Iblis, dia bisa menemukan jedi di Sekte Iblis dan melakukan perjalanan ke dunia lain. Itu Tuan, murid bersedia melakukan perjalanan. Tang Zichen sedang sibuk. Omong kosong, bentak Dingru. Murid tidak membuat omong kosong, murid sangat membenci orang-orang dalam agama iblis, biarkan murid pergi. Baiklah, aku hanya arogan dengan mulutku untuk memberitahumu ini adalah masalah utama bagi Sekte Naga Ilahi kita, bukan terserah aku untuk memutuskan siapa yang akan dikirim, terserah kepada gerbang master. Setelah pertemuan Sekte Naga Ilahi besok, keputusan akan dibuat, kata Dingru. Oh, bagaimanapun, Tuan, Anda harus berjuang untuk saya. Murid berharap menjadi salah satu dari orang-orang yang pergi misi ke Sekte Iblis. Tang Zichen sedang sibuk. Windy, kamu sangat ingin pergi. Ya, kamu harus tahu bahwa ini adalah misi yang sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang menjalankan misi ini akan hidup kembali. Sangat berisiko bagimu, sebagai calon master yang jenius, untuk melakukan hal seperti ini. Tidak mungkin untuk Sekte Naga Ilahi mengirimmu ke sana. Aku benar-benar ingin pergi, ada bahaya dan peluang, tinggal di Sekte Naga Ilahi setiap hari tidak seperti beternak babi, untuk menjadi pemburu yang hebat kamu harus menyerang. Baiklah, aku akan menyampaikan pesanmu. Terima kasih Tuan. Baiklah, kamu sibuk dengan pekerjaanmu, aku tidak akan menahanmu. Oh, kalau begitu aku pergi. Tang Zichen meninggalkan aula utama. Hati Tang Zichen sangat ingin pergi ke wilayah iblis, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bertemu Mu Qianji. Hati Tang Zichen memanas ketika dia memikirkan Mu Qianji, dan dia tidak sabar untuk mencium wajahnya. Selain itu, dia juga bisa mengambil kesempatan untuk menemukan pintu masuk ke dunia lain. Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama, dan segera melihat adik perempuan dan kakak perempuan senior bergandengan tangan dan tertawa di depannya, seolah-olah mereka adalah sepasang saudara perempuan, dan mereka berdua sangat cantik. Adik perempuan adalah kecantikan yang sedang tumbuh, sementara Xiniang adalah kecantikan yang dewasa dan intelektual, dan rasa dewasa itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan tuannya. Ketika istri guru melihat Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama, dia segera berlari dan menarik tangan Tang Zichen dan berkata, "Fenger, kemarilah, katakan padaku apa yang menyenangkan tentang dunia lain." Mendengarkan adik perempuanmu, dunia lain seperti surga, membuatmu kembali dan mengeluh tentang betapa buruknya di sini. Adik kecil berkedip. Tang Zichen berkata dengan marah, "Adik perempuan, apa sebenarnya yang kamu katakan kepada tuan dan istri tuanmu? Apakah kamu ingin kakakmu memukulmu?" Little senior sister tertawa, "Kamu berani." Tang Zichen berkata, "Dunia lain memang lebih maju dari dunia ini, jadi ketika saya pertama kali menyeberang ke dunia lain tidak sampai 2 hari, saya benar-benar jatuh cinta dengan kehidupan dunia itu." Sensei menatap bagaimana tepatnya itu maju. Pertama-tama, rumah-rumah itu maju, rumah-rumah di sana puluhan lantai, seperti datang dari kaki gunung naga ilahi, lapis demi lapis hingga tingkat menengah. Tidak mungkin, apakah angin cukup kencang untuk meniupnya? Si Same menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha, tentu saja tidak, ini melibatkan keahlian, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Di dunia lain, makanan jauh lebih banyak daripada di sini, penggunaannya lebih maju daripada di sini, dan alat transportasi untuk pergi keluar juga lebih maju. Di dunia lain ada sesuatu yang bisa terbang di langit, kecepatan itu hanya butuh setengah jam untuk menunggang kuda selama 20 hari. Istri guru itu mencubit lengan Tang Zichen dan berkata, "Bagus untukmu, kamu berani menyombongkan diri di depan istri guru, di mana di dunia ini ada sesuatu yang begitu cepat." "Aigo, Sisun, apa yang saya katakan itu benar." Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa. Tang Zichen bahkan tidak mengatakan telepon, di mana TV-nya. "Suatu hari, saya benar-benar ingin membawa mereka ke dunia lain untuk melihatnya." Istri guru mendengus, "Menurutmu, dunia kita benar-benar tidak berguna?" "Itu tidak benar, di dunia lain, tidak ada yang pernah melangkah ke ranah master clan. Di dunia kita, calon master clan jenius manapun dapat mendominasi dunia di dunia lain."
Aku tidak akan berbohong padamu, saya dianggap telah mendominasi dunia di dunia lain, dan saya telah menjadi seorang kaisar untuk sementara waktu, hehe. Apa itu kaisar? Istri guru itu mengerutkan kening. Di Jianghu ini, tidak ada kaisar atau negara manapun, hanya sekte dan kekuatan lain yang berbeda. Tang Zichen berkata, seorang kaisar adalah pemimpin suatu negara, setara dengan leluhur sekte naga ilahi kita. Selain itu, negara tempat saya berada, Kekaisaran Yanhuang, diperkirakan setara dengan seluruh Jianghu kita. Dunia ini tidak memiliki pesawat terbang dan mobil, jadi rasanya seluruh sungai itu besar, tapi di dunia lain, dengan pesawat terbang dan mobil, rasanya tidak besar. Istri guru itu meninggalkan mulutnya, jangan menyombongkan diri di depanku, dunia kita begitu besar hingga tak terbatas, ku dengar ada benua lain, atau bahkan beberapa benua, di seberang samudera yang jauh, tapi hanya saja kapal kita binatang buas dan laut merajalela, kita bahkan tidak mengetahuinya. Oh, aku tahu, dunia ini juga besar. Di mana Tang Zichen dan yang lainnya sekarang adalah sebuah benua di lautan. Ukuran benua ini mungkin tidak jauh dari Kekaisaran Yanhuang, karena dunia ini tidak memiliki pesawat dan tidak bisa menyeberangi lautan yang jauh, jadi persepsi semua orang tentang itu adalah benua ini juga. Sekali waktu, salah satu leluhur sekte naga ilahi untuk mengejar seni bela diri setelah alam leluhur, berusaha pergi ke benua lain yang jauh, dan akhirnya menghilang, tidak tahu apakah dia mati di lautan, lagi pula itu terlalu jauh, belum lagi kapal dunia ini, bahkan jika itu adalah kapal terbang dari dunia lain, saya khawatir akan memakan waktu hampir sebulan untuk terbang, jarak yang begitu jauh, bukan orang biasa yang bisa menyeberang. Mengenai dunia seperti apa yang ada di seberang lautan yang jauh, tidak ada yang tahu juga. Apakah memang ada orang kuat yang melampaui alam leluhur juga merupakan legenda. Jika sebuah kapal terbang dari dunia lain bisa dibawa ke sini, akan mungkin untuk terbang dan melihatnya. Tang Zichen dan Sifu berbicara sampai malam. Sifu seperti gadis kecil yang ingin tahu, meskipun mulutnya mengatakan bahwa Tang Zichen menyombongkan diri, tetapi masih mendengarkan makanannya. Tang Zichen benar-benar membuat dunia lain berbicara seolah itu lebih seperti surga. Nyatanya itu tidak begitu bagus sama sekali, meskipun beberapa aspek kehidupan lebih maju, tetapi dalam hal seni bela diri, lagi pula itu adalah tempat yang jauh lebih rendah, dan setelah sekian lama itu akan membosankan, kecuali seseorang pergi ke sana untuk pensiun. Baiklah, Windy, terima kasih telah memberi kompensasi kepada istri gurumu karena berbicara begitu lama, sudah larut kembali dan mandi dan makan malam. Oke Le. Istri guru berbalik dan berjalan pergi. Tang Zichen melihat ke belakang istri guru menggelengkan kepalanya dan tertawa, dengan postur dan sosok istri guru ini, Tuan juga benar-benar berani membawanya keluar. Untungnya orang-orang di dunia ini jelas memiliki perilaku yang lebih tinggi, jika dunia lain, dengan wanita cantik keluar, dilihat oleh pria kuat, dia akan merampoknya dalam beberapa menit. Tang Zichen kembali ke kamarnya sendiri, mandi, lalu pergi ke ruang makan, bersama kakak laki-lakinya, serta istri tuan dan tuannya. Semua orang makan malam bersama, spesifikasi makanannya tidak tinggi, 4 atau 5 hidangan, tidak ada ikan atau daging besar, tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun orang-orang begitu selaras, semua orang tampak makan dengan gembira. Sebelum makan selesai, kakak Sieyong mengeluarkan sebotol anggur dan bersiap untuk menuangkannya itu untuk semua orang. Sifu berhenti untuk memelototinya, dan Sifu berpikir, Dingru, lupakan saja, jarang semua orang bahagia hari ini, baiklah Fenger kembali, biarkan mereka minum enak malam ini. Huff. Sifu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi, semua orang tahu bahwa Sifu sama-sama pergi. Yai. Semua saudara senior, termasuk Tang Zichen, bersorak. Adik perempuan duduk di sebelah Tang Zichen, melihat Tang Zichen yang bersorak dan yang lainnya, dia menatap saudara senior tanpa berkata-kata dan berkata, sekelompok pemabuk. Saat kakak tertua meminum anggurnya, dia berkata, Tuan apa yang akan Anda lakukan tentang pernikahan antara kakak perempuan termuda dan Qi Rengxuan? Ya, kali ini, ketika saudara Feng turun, dia sudah pergi ke sekolah Gunung Bendera untuk memukuli Qi Rengxuan, jadi mengapa kamu tidak balas mencicit? Batuk. Tang Zichen terbatuk.
Istri guru berkata, saya sudah berbicara dengan Reyer tentang masalah ini. Maksud Reyer adalah dia juga tidak ingin menikah dengan Ki Rensuan. Kita semua tahu bahwa Reyer dan Fenger adalah masa kecil. Sayang, jangan khawatir, tuanmu dan aku bukan orang yang putus asa, tapi bagaimanapun ini adalah masalah utama antara Sekolah Naga Ilahi dan Sekolah Gunung Bendera, bukan keputusan kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk berbicara dengan kepala sekolah untuk mencoba mengangkat pernikahan ini. Selain itu, sekarang berita mendidih di sungai dan danau bahwa Ki Rensuan kalah dari Fenger dan tidak memiliki wajah untuk menikahi Reyer. Saya pikir Ki Rensuan akan dipaksa untuk menarik diri dari pernikahan secara otomatis karena tekanan publik. Oh, itu bagus. Tang Zichen dan adik perempuan saling memandang, keduanya sedikit tersenyum, dan adik perempuan menundukkan kepalanya dengan tersipu. Tang Zichen dan kakak laki-lakinya minum sampai larut malam. Tuan dan kakak senior juga tampak sangat bahagia hari ini. Pertama kali dalam beberapa tahun mereka sangat bahagia, jadi mereka mematikan lampu lebih awal dan saling berguling di selimut di ruangan gelap itu, dan dari waktu ke waktu, di sana bahkan terkesiap dari kakak senior. Mereka melampiaskan kebahagiaan mereka dengan cara ini. Pada saat Tang Zichen membuka matanya, sudah keesokan paginya. Buang napas, Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam untuk membersihkan sisa energi alkohol dari tubuhnya. Kakak Feng, selamat pagi. Adik kecil, selamat pagi. Kakak Feng, aku sudah mengambilkanmu air untuk mencuci, jadi cepatlah dan mandi atau kamu akan pergi ke kafetaria nanti dan tidak punya makanan untuk dimakan. Haha, Paman Li dari kantin, dia masih pelit, dia sering mengurangi nasi. Yah, kamu masih tidak terburu-buru. Pergilah mandi. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, semua ini cukup baik. Orang yang bertanggung jawab atas makanan di kantin adalah Paman Li, yang merupakan kakak laki-laki guru, tetapi kemudian, karena bakatnya yang rendah, dia tidak mencapai banyak hal. Seni bela diri, jadi dia berhenti berlatih seni bela diri dan mengambil alih makanan. Juga di usia 60-an ada perbedaan besar antara guru Paman Li dan guru Dingru. Paman Li sangat pelit, sering kurangi nasi, jadi setiap terlambat tidak ada makanan. Tidak mudah bagi tuannya untuk mengatakan apapun tentang ini, tapi sekarang 11 tahun kemudian, Paman Li ini masih sama. Setelah Tang Zichen selesai mandi, dia bergegas ke kantin, tempat adik perempuannya sudah selesai makan. Ketika Tang Zichen tiba di kantin, Tuan Paman Li berkata, masih ada semangkuk bubur terakhir. Tang Zichen bertanya, Paman Li, apakah saya satu-satunya yang belum sarapan? Kakakmu, kakak kedua, dan kakak kelima belum makan. Aku pergi, berapa banyak nasi yang kamu masukkan lebih sedikit, mereka akan lapar. Tang Zichen menyeringai, untungnya dia datang tepat waktu, masih ada semangkuk bubur. Tentu saja, kafetaria ini, yang merupakan kafetaria kecil di 13 kuil, hanya digunakan oleh Tang Zichen, saudara laki-laki dan perempuannya, serta beberapa pelayannya. Masing-masing dari 15 aula Sekte Naga Ilahi memiliki kantinnya sendiri. Saat ini, kakak laki-laki Xie Yong datang. Paman Li, apakah tidak ada lagi bubur? Xie Yong bertanya dengan tertekan. Tidak lagi, siapa yang membuatmu bangun selarut ini? Saya depresi. Xie Yong harus mengambil sepotong bawang putih dan memakannya. Setelah sarapan, semua saudara dan saudari senior secara sadar pergi ke aula depan untuk berlatih seni bela diri. Tang Zichen juga datang ke aula depan adik perempuan junior, kakak laki-laki ketiga, dan kakak perempuan keempat semuanya berlatih seni bela diri dengan sungguh-sungguh. Terutama saudari junior, dia seperti lebah kecil pekerja keras setiap hari, dia bangun sebelum fajar untuk berlatih seni bela diri. Sekarang, dia telah berlatih selama beberapa jam, sementara saudara senior lainnya baru saja tiba, bahkan yang kedua dan kelima saudara senior masih tidur. Tang Zichen tidak segera bergabung dengan tim latihan seni bela diri. Kakak Feng, datang ke sini untuk berlatih seni bela diri, apa yang masih kamu pikirkan? Adik perempuan bertanya. Itu, di mana tuan dan kakak? Tang Zichen bertanya. Adik perempuan berkata, Tuan Guru telah pergi ke pertemuan sekte.
Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Kemarin, Master Shifu telah mengatakan bahwa aliansi kebenaran, setiap sekte harus mengirim seseorang ke wilayah iblis untuk membunuh para jenius iblis untuk menunjukkan serangan balik mereka. Mereka tidak dapat terus membiarkan iblis membunuh orang benar, jenius. Saat ini, istri guru-guru pergi ke pertemuan sekte, dia pasti sedang mendiskusikan masalah ini. Tang Zichen sangat ingin pergi ke wilayah sekte iblis, jadi di mana pikiran untuk berlatih seni bela diri saat ini. Tang Zichen berbalik dan pergi. Kakak Feng, apa yang akan kamu lakukan? Adik perempuan sibuk berteriak. Ada yang terjadi, kamu bisa berlatih seni bela diri sampai aku kembali bersamamu. Oh. Adik perempuan agak tidak berarti seolah-olah Tang Zichen tidak ada di sana untuk berlatih seni bela diri bersama, langsung merasa tidak berarti. Tang Zichen tidak akan seperti ini sampai dia kembali. Tang Zichen langsung menuju aula utama musyawarah sekte naga ilahi. Pada saat ini, 15 master aula dari sekte naga ilahi, serta banyak pusat kekuatan tingkat menengah, semuanya dari generasi paman Tang Zichen, semuanya duduk di aula musyawarah, dan sepertinya pertemuan belum dimulai, saat mereka berbicara satu sama lain. Saat itu terdengar suara batuk, semua orang melihat dan sibuk berkata, lihat kepala sekolah. Master gerbang sekte naga ilahi disebut Song Dingtian, dan Song Dingtian, bersama dengan Dingru dan 15 master kuil lainnya, semuanya adalah saudara dan saudari dari generasi yang sama, dan memegang posisi gerbang master karena Song Dingtian memiliki bela diri tertinggi. Keterampilan seni. Sedangkan untuk generasi yang lebih tinggi, generasi guru-guru semuanya telah dipromosikan ke posisi tetua guru-guru, dan berkomitmen penuh untuk memahami seni bela diri dan tidak terlibat dalam mengelola sekte. Song Dingtian memandang kerumunan di istana, mengangguk dan berkata, tidak perlu sopan, kalian semua saudara divisi, duduk dan berkumpul. Setelah duduk, Song Dingtian berkata, kakak senior Dingru, beritahu kami isi utama dari pertemuan aliansi sekte adil ini. Bagus. Dingru berdiri dan berkata, konten utamanya hanya tentang satu hal, setiap kekuatan sekte di aliansi sekte positif harus mengirim perwakilan ke wilayah iblis untuk membunuh beberapa jenius iblis, sehingga melawan tindakan yang merajalela sekte iblis di aliansi sekte positif kita. Sebelum tanggal 15 bulan depan, setiap kekuatan sekte akan mengirim seseorang untuk berkumpul di Qingzhou. Tentu saja orang yang dikirim harus pandai membunuh dan tidak terlalu kuat karena jika gagal tidak efektif biaya bagi aliansi adil untuk kehilangan orang yang kuat. Song Dingtian mengangguk dan berkata, semua orang tahu tentang itu, sekte naga ilahi kita, siapa yang kita kirim? Semua orang diam untuk sementara waktu. Song Dingtian berkata, kami, sekte naga ilahi, tidak termasuk paman guru kepala dan sejenisnya, hanya ada 18 alam Zongxi di antara kami saudara dan saudari, dan setiap alam Zongxi sangat berharga, jadi kami tidak dapat mempertaruhkan alam Zongxi untuk membunuh para jenius dari sekte iblis. Jika tidak ada yang lain, sekte lain pasti tidak akan mengirim dunia klan ke sana juga, dan meskipun aliansi sekte utama bekerja bersama, kita semua memiliki pemikiran kita sendiri. Saya khawatir, kebanyakan mengirim murid dari alam persatuan untuk menangani masalah ini. Kalau begitu, sekte naga ilahi kita, akankah kita juga mengirim murid dari alam persatuan? Tentu saja, sekte lain sangat pintar sehingga mereka tidak akan mengirim dunia klan untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi mengapa kita di sekte naga ilahi begitu bodoh? Tapi bagaimana jika semua sekte lain mengirimkan alam klan mereka? Hahaha, tidak apa-apa jika aku tahu aliansi yang layak ini terlalu baik. Membicarakan permainan yang bagus adalah hal lain, tetapi untuk benar-benar bertindak. Song Dingtian tertawa. Sedetik untuk mengingat membaca buku. Dingru ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak, meskipun Tang Zichen sangat meminta untuk pergi, tetapi dia tidak ingin Tang Zichen pergi untuk sesuatu yang sangat berbahaya. Sekte lain mungkin juga tidak akan mengirim murid berbakat mereka. Lalu, siapa yang akan dikirim? Song Dingtian berkata, kirim seorang murid yang kekuatannya hampir habis, tidak kuat atau lemah, siapapun di antara kalian yang memiliki kandidat yang cocok, rekomendasikan dia sendiri atau satu sama lain.
Aula terdiam beberapa saat. Tugas semacam ini kemungkinan besar merupakan pekerjaan buntu, yang akan merekomendasikan murid mereka sendiri untuk pergi. Song Dingtian tersenyum, seolah semuanya sesuai harapannya. Song Dingtian berkata kepada seorang pria, "Saudara Liu Mao, murid yang mulia bernama Ah Biao, saya pikir dia bisa menangani masalah ini, dia sudah berusia 46 tahun ini, alam persatuan sudah lengkap, cukup cocok, mengapa tidak kami, biarkan muridmu Ah Biao pergi." Paman bernama Liu Mao itu sibuk berkata, "Guru, muridku Ah Biao, dia baru saja menikah beberapa bulan yang lalu, kalau dia tidak kembali, apa yang harus dia biarkan menantu perempuannya lakukan, atau yang lain, pikirkan tentang murid lain, apakah ada yang cocok?" Song Dingtian mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena dia baru saja menikah, itu benar-benar tidak cocok, siapa lagi yang memiliki murid yang cocok?" "Hei, saudara muda Dingru, murid besar di bawahmu bernama Xie Yong, kurasa dia cukup cocok, dia juga berusia lebih dari 40 tahun ini, dia belum menjadi keluarga, ranahnya adalah kesempurnaan besar alam persatuan, saya pikir dia cukup cocok untuk menjalankan misi ini." Dingru terkejut, sibuk berkata, "Tuan Guru, murid tertua saya Xie Yong, dia kecanduan alkohol seperti hidup, pergi ke wilayah iblis untuk hal seperti itu. Saya khawatir dia hampir tidak mampu menangani itu. Saya pikir kita harus memilih orang yang bijaksana, kalau tidak itu seperti akan mati. Bagaimana menurut Anda, saudara dan saudari?" Di aula utama, semua orang menendang-nendang seperti bola. Tang Zichen sangat terdiam dari luar aula utama. Pantas saja aliansi adil tidak bisa menangani sekte iblis, sekarang bahkan satu sekte pun seperti ini, apalagi melihat seluruh aliansi adil. Saat semua orang sedang menendang bola, terdengar teriakan dari pintu, "Tidak perlu berkelahi, aku akan pergi." Semua orang melihat ke arah pintu dan melihat Wind Lightning masuk. Dingru berteriak, "Fenger, apa yang kamu lakukan di sini, main-main kembali?" Tang Zichen memandang tuannya dan tersenyum, dia tahu bahwa tuannya tidak akan benar-benar merekomendasikan dia untuk pergi, seperti yang diharapkan. Semua orang memandang Tang Zichen dengan heran. Song Dingtian tersenyum dan berkata, "Keponakan Feng, kamu adalah harapan masa depan sekte naga ilahi kita, masa depan sekte naga ilahi masih ada di tanganmu, kamu tetap jujur di gunung." Tang Zichen berkata, "Tuan Guru Paman, murid telah memutuskan untuk pergi, kali ini aliansi sekte yang saleh mengirim orang untuk membunuh jenius iblis, jika setiap sekte yang benar seperti sekte naga ilahi, mereka tidak ingin mengambil risiko apapun, dan kirim murid yang lemah tanpa masa depan, coba tanyakan bagaimana cara menangani sekte iblis. Jadi, kali ini, murid itu mau pergi." Omong kosong. Beberapa orang di aula berkata pada saat yang sama, tampaknya semua orang tidak setuju dengan kepergian Tang Zichen. Lagi pula, masa depan Tang Zichen, saya khawatir akan menjadi kepala sekte naga ilahi, bagaimana mungkin dia biarkan kepala masa depan melakukan hal seperti itu, jika kematian sekte naga ilahi bukanlah kerugian besar. Sekte lain secara acak mengiring yang tidak terlalu menjanjikan, tetapi sekte naga ilahi kehilangan penerus kepala sekte itu terlalu banyak kerugian. Tang Zichen tersenyum, "Paman dan paman, murid bersiap untuk segalanya, murid pasti akan pergi. Selain itu, murid pandai menyembunyikan, pembunuhan bukanlah tugas yang sulit bagiku. Baiklah, masalah ini diputuskan tanpa diskusi lebih lanjut, berbagai paman dan guru, rapat ditunda." Tang Zichen berbalik dan terbang menjauh. Song Dingtian tertekan, siapa yang bertanggung jawab? Semua orang memandang Song Dingtian. "Tuan Guru, apakah Anda benar-benar mengirimkan angin dan awan? Bagaimana jika dia meninggal di sana, bukan? Hanya saja karena dia bersikeras untuk pergi, biarkan dia pergi, bagaimanapun, kami, Sekte Naga Ilahi, berpikir bahwa angin telah pergi sebelumnya, jika dia benar-benar mati, anggap saja dia tidak pernah kembali, kita masih memiliki Qinren, dan masa depan tidak lebih buruk dari sekte lain." Semua orang setuju, dan Dingru menghela nafas. Perjalanan Tang Zichen ke wilayah iblis telah dikonfirmasi. Sebelum tanggal 15 bulan depan, Tang Zichen harus pergi ke Qingzhou untuk berkumpul dengan sekte lain. Keesokan harinya, Tang Zichen siap berangkat.
Istri guru menginstruksikannya dengan 1000 kata, Fenger, hati-hati dengan segalanya, semuanya tentang keselamatanmu sendiri. Apakah kamu dapat membunuh kejeniusan kultus iblis atau tidak adalah masalah kecil, hidupmu sendiri adalah masalah besar. Petik 2. Yah, aku tahu aku tidak akan mati, adik perempuan sangat cantik sehingga dia bahkan belum menikah. Jika aku mati, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Dao, omong kosong saja, jika kamu tidak kembali hidup-hidup, aku akan segera menikah dengan orang lain. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk menikah dengan pria lain. Dingru berkata dengan serius, baiklah, jangan bercanda, semua yang seharusnya aku katakan padamu sudah diberitahukan, setelah itu terserah padamu. Aku mengerti kakak dan adik, serta tuan dan adik perempuan, aku akan pergi, tunggu aku kembali. Mem. Tang Zichen terbang ke atas kudanya, hanya adik perempuan yang sendirian, dan sepertinya tahu apa pentingnya Tang Zichen begitu aktif pergi ke sekte iblis untuk memimpin ajaran. Saya khawatir dia mencari Mu Qianji untuk pergi dan menemukan bagian lain ke dunia lain. Adik menyimpan rahasia ini di dalam hatinya, ingin mengatakan tidak bisa mengatakan, terlalu menyakitkan. Tang Zichen menunggang kudanya dan pergi dalam kepunahan. Tang Zichen langsung pergi ke Qingzhou. Ini jauh ke Qingzhou, kurang dari setengah bulan berlari. Tang Zichen juga tidak berdaya, belum kembali selama 2 hari pantatnya akan disiksa lagi. Sekitar 16 hari kemudian, pada hari ke-14 bulan berikutnya, Tang Zichen tiba di kota Qingzhou. Kota Qingzhou juga merupakan kota besar, milik sekolah Tangshan, dan penguasa kota Qingzhou adalah paman dari sekolah Tangshan. Tang Zichen langsung pergi ke lokasi penerimaan yang ditunjuk, tempat tinggal sekolah Tangshan. Yang mulia, halo, saya Sekte Naga Ilahi Petir Angin, menuju untuk berkumpul dan menuju ke wilayah iblis. Tang Zichen berkata sambil melompat dari kudanya di depan kediaman. Apa? Kamu petir angin dari Sekte Naga Ilahi, yang termuda nomor 1 di dunia? Benar. Bagaimana mungkin, tidak mungkin Sekte Naga Ilahi mengirim jenius yang begitu kuat ke wilayah iblis untuk mati. Saudara laki-laki Sekte Tangshan yang menerimanya berkata, aku khawatir kamu Sekte Tangshan, kamu hanya mengirim 1 untuk menghadapinya. Sayangnya, setiap sekte seperti itu, apa gunanya mengirim seseorang ke wilayah iblis, formalitas lengkap. Tapi ternyata tidak masalah, aku, Wind Lightning, sedang dalam misi. Perjalanan ini pasti akan menyelesaikan misi pembunuhan, jadi jangan tuntun aku dulu. Kakak Feng, tolong. Kakak penerima dari sekolah Tangshan itu panik dan mengundang Tang Zichen masuk. Memasuki kediaman, Tang Zichen melihat lebih dari selusin murid dari berbagai sekte. Tang Zichen melirik kerumunan, selusin atau lebih murid dari berbagai sekte, semuanya adalah murid alam persatuan, berusia sekitar 40 atau lebih, dengan alam di sekitar penyelesaian alam persatuan. Tanpa diragukan lagi, Tang Zichen adalah eksistensi terkuat di antara orang-orang yang pergi ke wilayah sekte iblis kali ini, dan berbagai sekte lainnya telah mengirim seorang murid dengan sedikit masa depan untuk menghadapinya. Tang Zichen kecewa dengan berbagai sekte dari jalan yang benar, dan sangat tepat untuk menggambarkan mereka sebagai kekacauan yang tersebar. Banyak orang melihat Tang Zichen, dan beberapa dari mereka sibuk berkata, murid ini, apakah kamu petir angin Sekte Naga Suci? Tepat. Itu benar-benar petir angin, Sekte Naga Ilahi benar-benar mengirimmu. Sial, Sekte Naga Ilahi terlalu murah hati. Tidak mungkin. Semua orang sangat terkejut bahwa petir angin pergi ke wilayah iblis. Saudara Feng, silakan duduk, meskipun kami semua lebih tua dari Anda, kami semua adalah pengagum Anda. Semua orang memuja Tang Zichen. Seorang manusia berkata, haha, sekarang petir angin datang bersama kita, tiba-tiba aku merasa di dalam penuh harapan dan sinar matahari. Ya, sebelumnya aku khawatir bahwa perjalanan ke wilayah iblis ini pasti akan menjadi perjalanan tanpa kembali. Aku bahkan menulis surat wasiat dan surat wasiat terakhirku dan menyembunyikannya di divisiku, tapi sekarang saudara junior Wind Lightning akan pergi bersama kita. Sepertinya aku tidak akan bisa menggunakan wasiatku. Hahaha.
Semua orang sangat senang melihat Wind Lightning pergi, lagi pula kekuatan Wind Lightning diketahui semua orang, seolah-olah ada jaminan kehidupan yang tiba-tiba. Tang Zichen berkata, saudara-saudara, jangan terlalu senang terlalu dini, saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda ketika kami tiba di wilayah iblis, ada baiknya Anda tidak menyeret saya untuk menyelesaikan misi. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah menyeretmu, dan kami harap kamu akan menyelesaikan misinya. Tang Zichen berkata, baiklah perjalanan ke wilayah iblis ini untuk membunuh orang-orang itu. Bisakah ada daftarnya? Ya, tolong lihat itu, saudara angin. Segera seseorang membawa daftar. Tang Zichen melihatnya dan ada 5 orang dalam daftar. Yang pertama, murid dari tetua racun kultus iblis kalajengking merah, orang ini adalah target pembunuhan. Yang kedua, murid dari sekte kematian hidup kultus iblis Wu Zhengcheng, orang ini adalah target pembunuhan. Yang ketiga, murid dari sekte harapan kultus iblis kebenaran tulang, orang ini adalah target pembunuhan. Yang keempat, murid Tentousan Dead Bones dari Demon Cult Ghost Aimen, orang ini adalah target pembunuhan. Yang kelima, 18 tetua dari murid tertutup sekte iblis Mo Mingdao, orang yang aku bunuh ini sebagai target. Untuk saat ini, 5 target ini tidak dianggap sangat sulit, juga tidak dianggap sebagai keberadaan paling jenius dari pemuja iblis. Saya yakin aliansi lurus kita juga mengetahui keberadaan yang sangat jenius itu. Kita tidak mungkin menyelesaikan misi itu, hanya berarti beri peringatan pada sekte iblis. Namun, 5 tujuan ini, sejujurnya, jika bukan karena kedatangan saudara Win, saya khawatir kita tidak akan melakukannya dapat menyelesaikannya sama sekali. Meskipun kelima target ini semuanya baru saja melangkah ke alam persatuan, para jenius di usia awal 20-an, mereka pasti berada di bawah banyak perlindungan. Tang Zichen meletakkan daftar itu dan berkata, baiklah, saya sudah tahu, sajikan anggur dan daging untuk saya ingin makan. Ya, ayo, bawakan anggur dan hidangan terbaik segera. Saudara penerima sekte Tang San segera memesan. Semua orang sibuk menuangkan anggur dan bersulang untuk Tang Zichen, membuatnya seolah-olah Tang Zichen adalah bosnya dan sebenarnya memang bosnya, dan misi pembunuhan ini benar-benar hanya bisa mengandalkan Tang Zichen. Tang Zichen punya rencananya sendiri, dia pergi ke wilayah iblis, pembunuhan hanyalah salah satunya, bertemu dengan Mu Qianji adalah yang kedua, menemukan jalan ke dunia lain adalah yang ketiga. Tapi, apakah Tang Zichen benar-benar membawa kelompok beban ini bersamanya? Tidak, Tang Zichen benar-benar ingin membawa kelompok beban ini, saya khawatir bagaimana dia akan mati. Selain itu, jika mereka tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Mu Qianji, dan menyebar kembali ke aliansi kebenaran, dia mungkin akan dieksekusi oleh semua sekte aliansi kebenaran ini, membunuh rakyat mereka sendiri mungkin sangat aktif, dikirim untuk berurusan dengan iblis, takut pada tangan. Setelah itu, satu demi satu murid dari sekte lain berdatangan. Aliansi adil ada sekitar 30 pasukan sekte, jadi kali ini harus ada lebih dari 30 murid untuk pergi ke wilayah kultus iblis. Keesokan harinya, Tang Zichen memimpin lebih dari 30 murid dan berangkat. Rencana awalnya adalah lebih dari 30 orang, dibagi menjadi 5 kelompok, akan berangkat secara terpisah. Tapi Tang Zichen sekarang adalah bosnya, dan langsung memerintahkan semua orang untuk mengikutinya dan berangkat bersama. Lebih dari 30 orang, masing-masing menunggang kuda, meraung ke jalan seperti tim bandit. Sekitar 20 hari kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya tiba di kota paling barat aliansi adil, yang merupakan perbatasan dengan wilayah iblis. Kebetulan hari sudah larut dan Tang Zichen memerintahkan semua orang untuk beristirahat di kota kecil ini. Semua orang makan sekaligus, setelah makan malam datanglah ke kamarku untuk rapat, besok kamu akan secara resmi memasuki wilayah iblis, kata Tang Zichen kepada semua orang. Ya, setelah makan malam semua orang datang ke kamar Don Zichen. Dan Tang Zichen sedang mandi di tong kayu, duduk di tong dan bertemu dengan semua orang.
Kakak Feng, jangan hanya mandi. Besok kamu akan memasuki sekte iblis untuk mengklaim ajaran. Bagaimana kamu berencana untuk membagi menjadi 5 kelompok seperti yang telah dirumuskan oleh aliansi adil sebelumnya? Atau apakah itu rencana lain? Rencana lain, tentu saja. Rencana apa? Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak dan berkata, saudara-saudara, kita akan memasuki wilayah iblis, apakah kamu takut? Omong kosong, perjalanan ini mungkin tidak kembali, siapa yang tidak takut? Baiklah, aku juga takut. Tapi bukannya aku, petir angin, memandang rendah dirimu, aku khawatir kalian semua termasuk burayak di divisi masing-masing. Semua orang malu. Kakak Feng, katakan saja apa yang kamu punya. Oke, kalau begitu aku akan mengatakannya, saudara dan saudari, jangan pergi kali ini ketika kamu memasuki wilayah iblis untuk membunuh 5 orang jenius. Apa? Bagaimana kalau kita tidak pergi? Ya, kalian tinggal di kota ini untuk bertemu denganku, biarkan aku pergi ke wilayah iblis sendirian, dan aku akan menemuimu di sini setelah selesai. Tapi, semua orang saling memandang. Tang Zichen tersenyum, sepertinya kalian juga sangat berpikiran sempit. Baiklah, kalau begitu, siapapun di antara kalian yang tidak ingin tinggal dan bertemu denganku, ikuti aku ke wilayah iblis. Mulai dari kiri, satu persatu, katakanlah, pilih untuk menerima atau memilih untuk ikut denganku. Saya memilih untuk menerima. Setelah lebih dari 30 menerima panggilan, semua orang selesai menyatakan posisi mereka. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, mengira ada orang yang tidak setuju dengan rencana ini, tetapi sebagai hasilnya, mereka diberi pilihan dan semua orang memilih untuk mengambil alih. Lebih dari 30 orang saling memandang, malu satu sama lain. Apa? Mereka semua memilih untuk mengambil alih. Betapa memalukannya bagi semua orang, bagaimana angin memandang mereka dengan ringan, tetapi, sudah kehilangan sedikit nyawa dibandingkan dengan, sedikit malu ini bukan apa-apa. Salah satu dari mereka berkata, Saudara Feng, kalau begitu kami akan menemuimu di sini, bisakah kamu mengatasinya sendiri? Jika kamu tidak bisa mengatasinya, kamu memilih beberapa orang untuk pergi bersamamu. Tang Zichen memandangi sekitar 30 orang yang berdiri di ruangan itu dan mengangguk. Baik, kalau begitu, siapapun yang berdiri akan ikut denganku. Wow! Dalam sedetik, ke-30 orang yang berdiri langsung duduk di lantai, dan kecepatan duduk itu secepat kilat. Hahaha. Tang Zichen tertawa. Aliansi adil, murid macam apa yang mereka kirim, hanya kelompok murid rakus ini yang bisa menyelesaikan misi pembunuhan. Baiklah, kalian semua istirahatlah, besok aku akan sendirian dan memasuki wilayah iblis sendirian, kalian jaga aku di sini. Oke, semuanya diatur oleh Senior Brother Win. Semua orang pergi berbondong-bondong, wajah semua orang merayakan fakta bahwa mereka tidak harus berperang. Tang Zichen lebih suka pergi sendiri sehingga dia bisa melakukan urusannya sendiri. Rencana Tang Zichen adalah membunuh 5 target dalam daftar terlebih dahulu, kemudian melakukan urusannya sendiri dan menemukan Mu Qianji dan salurannya. Keesokan harinya, Tang Zichen bangun sebelum fajar dan kemudian memasuki wilayah iblis. Dan saat ini, di banyak bagian aliansi adil, berita sudah menyebar tentang petir angin pergi ke sekte iblis untuk menyelesaikan misi pembunuhan. Semua orang memuji Wind Lightning, memuji sekolah naga ilahi, bahkan sekte lain harus memuji sekolah naga ilahi, sungguh sebuah perjuangan. Kerumunan sekte naga ilahi, bagaimanapun, mulai mengkhawatirkan keselamatan Tang Zichen, terutama para guru master, saudari junior, dan saudara-saudari lainnya. 2 hari kemudian, Tang Zichen muncul di sebuah kota kecil di wilayah iblis. Kota kecil ini disebut Kota Pedang Angin. Tang Zichen berpakaian seperti iblis-iblis dan juga mengenakan topeng kulit manusia, meskipun wilayah iblis itu berbahaya dan sering bertemu dengan iblis yang kuat, tetapi selama seseorang berhati-hati dan tersembunyi dengan baik dan tidak diperhatikan, kota pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Tang Zichen memiliki peta wilayah iblis di tangannya. Windblade Town, kalau begitu, sekte iblis terdekat di sini adalah sekte kematian hidup.
Di daftar target ada seorang pria bernama Wu Zhencheng, seorang murid dari Sekte Kematian Hidup. Mari kita urus pria ini terlebih dahulu. Setelah Tang Zichen membuat rencananya, dia Qiao Zuang menjadi orang biasa dan melakukan perjalanan sedikit ke arah fraksi orang mati hidup. 5 hari kemudian, Tang Zichen tiba di jangkauan Sekte orang mati hidup. Tang Zichen dikelilingi oleh pegunungan tinggi, jadi dia tidak tahu di mana fraksi orang mati hidup berada, apalagi di mana Wu Zhencheng berada, dan tidak mudah untuk menyelesaikan misi pembunuhan semacam itu. Tang Zichen duduk dan perlahan menganalisis. Karena aliansi positif dapat menyusun daftar ini dan mengetahui tentang karakter Wu Zhencheng ini, itu berarti bahwa Wu Zhencheng adalah seorang jenius yang agak terkenal di wilayah iblis, sama seperti ketika saya menjadi yang termuda nomor 1 di dunia, saya juga terkenal di dunia. Aliansi positif dan banyak orang dalam agama iblis juga telah mendengar tentang saya, dan bahkan ada orang dari agama iblis yang ingin membunuh saya. Demikian pula, Wu Zhencheng ini lebih terkenal di Sekte Iblis dan saya akan dapat untuk mencari tahu apakah saya bertanya-tanya sedikit. Saat ini, pertama-tama saya akan menemukan tempat seperti restoran tempat berita paling berkembang. Setelah mencari selama setengah hari, Tang Zichen akhirnya menemukan kedai teh kecil di sudut pegunungan, di jalan lalu lintas utama yang membentang dari utara dan selatan. Kedai teh ini berjalan cukup baik, dan ada 30 atau 40 orang minum teh di sana. Saat ini, kebanyakan dari mereka datang. "Tamu, apa yang ingin kamu minum?" Setelah Tang Zichen duduk, seorang wanita berpakaian menggairahkan bertanya. Tang Zichen berkata, "Bukankah ini toko teh? Apakah ada layanan lain selain teh?" Wanita menggairahkan itu tersenyum dan berkata, "Layanan apa yang diinginkan tamu?" "Hahaha, tempat ini antah berantah, aku sudah mencari setengah hari untuk menemukan kedai teh. Layanan apa?" "Tamu, kamu dari luar kota, kan?" "Ya, lewat sini. Sayangnya, tempat ini terlalu sepi, bahkan tidak ada restoran yang layak." "Tamu, jika saya benar-benar ingin menemukan tempat untuk melarikan diri, Anda benar-benar tidak dapat menemukannya tanpa seorang lokal untuk memimpin. Bagaimana dengan ini? Anda memberi saya 50 tael dan saya akan membawa Anda ke tempat yang bagus." Petik 2. Tang Zichen tidak bergerak, setidaknya aku harus tahu tempat yang bagus dulu. Bagaimana jika aku kacau? "Tamu, sekilas kamu adalah seorang praktisi seni bela diri, apakah kamu masih bisa dijebak olehku?" "Tentu saja ini tempat yang bagus untuk pergi sebentar." Tang Zichen berkata, "Saya akan minum teh saya dulu, dan kemudian saya akan membuat keputusan setelah saya menghabiskan teh saya." "Bagus." Tang Zichen duduk di sana dan minum teh, lalu mendengarkan orang lain berbicara di sekitarnya. Tujuan utama Tang Zichen adalah untuk mengumpulkan informasi tentang fraksi kematian hidup Wu Zhencheng. Hanya dengan memahami pihak lain dia dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Sayangnya, untuk kekecewaan Tang Zichen, dia telah minum teh di kedai teh itu selama 1 jam, dan pelanggan di sekitarnya pergi dan datang lagi, dan tidak ada yang membicarakan fraksi kematian hidup. Tampaknya ini bukan tempat yang baik untuk mendapatkan informasi. Tang Zichen harus pergi ke tempat lain dengan lebih banyak jumlah dan lebih banyak ikan dan naga. Iblis wanita dari toko teh baru saja mengatakan bahwa ada tempat untuk melarikan diri itu. Mungkin tempat itu adalah tempat ikan dan naga. Bos wanita, periksa yang akan datang. Setelah Tang Zichen membayar tagihannya, dia tiba-tiba melakukan serangan yang memesona pada bos wanita iblis itu. Tang Zichen ingin mencoba untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi melalui mesmerisme, yang akan sangat mempersingkat waktu. "Aku bertanya padamu, apakah kamu tahu kejeniusan dari Sekte Kematian Hidup Wu Zhencheng?" Bos wanita yang menggairahkan itu berkata dengan suara bingung, "Ketahuilah." Tang Zichen terkejut, tidak menyangka dia benar-benar tahu. "Bagaimana kalian bisa saling mengenal? Dia anak pamanku. Aku akan pergi." "Benarkah melangkah ke posisi laki-laki bukanlah tugas yang mudah?" Don tidak percaya kabar baiknya. "Jadi, apa yang harus aku lakukan untuk menemukannya?" 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. "Aku tidak bisa menemukannya." Dia pergi ke sekolah Living Dead untuk berlatih seni bela diri.
Di mana sekolah orang mati hidup? Di lembah orang mati, saya tidak tahu persisnya, sangat ketat. Lalu kapan Wu Zhencheng akan meninggalkan lembah orang mati? Dalam setengah bulan ini adalah festival obat cacing tahunan desa kami, dia harus kembali mengunjungi orang tuanya. Tang Zichen mendapat serangkaian informasi dan kemudian pergi. Bos wanita iblis itu bangun dan merasa seperti tertidur. Aneh, kenapa aku tertidur? Tang Zichen langsung pergi ke kampung halaman Wu Zhencheng. Dia hanya perlu menunggu setengah bulan, dia akan pulang ke festival obat cacingan. Saat itulah Tang Zichen menginginkan kehidupan kecilnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Kampung halaman Wu Zhencheng ramai dengan genderang dan gong, dan festival obat cacing tahunan telah tiba. Tang Zichen telah menunggu di pintu masuk desa sejak 2 hari lalu, dan jika Wu Zhencheng pulang untuk festival obat cacing, dia pasti akan melewati pintu masuk. Berhenti. Kamu siapa? Akulah yang menginginkanmu mati. Di pintu masuk desa, Tang Zichen menghentikan seorang pria berusia sekitar 20 tahun. Pria ini adalah Wu Zhencheng. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menginginkan hidupku? Wu Zhencheng mendengus, tetapi, meskipun dia berkata demikian, dia sangat gugup di dalam. Tang Zichen menilai Wu Zhencheng, dia memang jenius, baru berusia 20 tahun, dia telah mencapai tahap awal alam persatuan. Jika orang seperti ini tumbuh, dia pasti akan menjadi generasi yang kuat di masa depan. Mati. Tang Zichen tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya agar tidak menimbulkan komplikasi. Tang Zichen membunuh Wu Zhencheng dengan pedang. Lagi pula Tang Zichen jauh lebih kuat darinya, terlalu mudah untuk membunuh seorang jenius berusia 20 tahun. Setelah Tang Zichen selesai membunuhnya, dia segera mengambil mayat Wu Zhencheng dan melemparkannya ke sudut kosong untuk menghindari targetnya terekspos sebelum waktunya dan dikejar oleh orang-orang terkuat dari fraksi orang mati hidup. Pekerjaan Tang Zichen kedap air, dan 5 hari setelah kematian Wu Zhencheng, fraksi orang mati hidup belum menemukannya, dan Tang Zichen sudah jauh dari tempat itu. Target selanjutnya, murid Sekte Pengharapan, Bone Truth. Setengah bulan lagi berlalu. Berita pembunuhan Wu Zhencheng tersebar di wilayah iblis. The Living Dead Sect sangat marah dan mengirim banyak orang kuat untuk menyelidiki dan melacak si pembunuh. Dan saat ini, Tang Zichen sudah berada di salah satu kota di wilayah iblis. Tang Zichen sedang duduk di depan jendela sambil minum sendiri. Sekte Acacea berada di kedalaman kota, dan target kedua Tang Zichen, Bone Matrimony, sudah dekat. Namun, Tang Zichen tidak akan bertindak gegabah. Karena berita pembunuhan Wu Zhencheng telah menyebar dan telah membuat semua sekte-sekte iblis waspada, Tang Zichen mencoba cara yang baik. Beberapa kali tidak berhasil, jadi saya hanya bisa memilih untuk menunggu kesempatan saya. Saat ini, di altar utama sekte iblis. Laporkan ke Patriark. Bagaimana penyelidikannya? Siapa yang membunuh jenius dari fraksi kematian hidup Wu Zhencheng? Seorang pria yang tampak sangat kuat bertanya. Bawahan itu berkata, Patriark, kecurigaan awal adalah bahwa itu dilakukan oleh aliansi yang layak. Aliansi yang adil. Ya, orang-orang kami yang bersembunyi di Aliansi Adil mengirim kabar bahwa Aliansi Adil mengirim orang untuk menyusup ke wilayah kultus iblis kami dan membunuh para jenius kultus iblis, dan kami diberi daftar pembunuhan. Ada 5 orang dalam daftar pembunuhan, dan salah satunya adalah Wu Zhencheng, jadi kami sangat curiga bahwa Wu Zhencheng dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh Aliansi Positif. Bajingan, siapa 4 orang lainnya dalam daftar pembunuhan? Mereka adalah Bone Truth, Red Scorpion, Ghost Ayat Man, dan Momorot. Salah satu dari 4 ini bisa menjadi target berikutnya. Aliansi Adil, beraninya mereka datang ke sini. Apakah kamu sudah tahu siapa yang mereka kirim? Belum ada berita tentang itu, tetapi orang-orang yang kita sembunyikan di Aliansi Adil akan segera mengirimkan berita kembali segera setelah kita mendapatkan informasi apapun. Kamu segera memberitahu 4 orang lainnya di daftar pembunuhan, pastikan untuk berhati-hati. Ya, bawahan itu mundur. Pada saat itu, seorang wanita cantik yang tak tertandingi keluar. Patriark Kultus Iblis tersenyum dan berkata, 1000 ekstrim, kamu di sini.
Ayah, ada apa? Oh, bukan apa-apa, kami memiliki seorang jenius yang mati dari sekte kematian hidup dari sekte iblis dan sekarang kami telah mengetahui bahwa dia dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh aliansi fraksi benar. Kami juga mendapat daftar pembunuhan, selain Mu Zengcheng, ada 4 orang jenius lainnya, ngomong-ngomong adikmu kalajengking merah juga ada dalam daftar pembunuhan aliansi positif. Apa? Murid pamanmu, kalajengking merah, murid jenius dari tetua racun iblis. Oh, Mu Qianji hanya ohet, tampak sedikit lelah. Qianji, sejak kamu kembali, kamu terlihat salah, ada apa denganmu? Raja Iblis bertanya. Tidak apa-apa, mungkin aku sudah mencerahkan diriku sendiri dan aku sedikit lelah. Ayah, aku pulang dulu. Yah, jangan terlalu lelah. Mu Qianji mengangguk dan berjalan menjauh dari altar pengajaran. Mu Qianji sendiri tidak tahu mengapa, dia tidak lagi memiliki pola pikir penuh gairah yang sama dengan yang dia miliki 11 tahun yang lalu, dan kali ini, dia merasa seperti melawan dunia. Mendengar orang-orang di sekitarnya, setiap hari entah benar atau jahat merasa sangat kesal. Entah baik atau jahat, entah lelah atau tidak. Tentu saja, ada alasan lain, Mu Qianji sangat merindukan sendirian, sepanjang waktu. Dia adalah seorang wanita, tidak begitu kuat di dalam, dia telah berpikir untuk runtuh, tetapi orang itu, tetapi berada di jalan yang benar, dia benar-benar ingin pergi ke aliansi yang benar untuk menemukannya. Namun, ada sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dari belakang, dan jika dia berani mengambil setengah langkah ke tanah aliansi adil, maka dia tahu apa yang menunggunya. Selain itu, dia adalah putri dari Master Kultus Iblis. Selama dia mengambil setengah langkah ke tanah aliansi adil, akan ada pedang yang tak terhitung jumlahnya yang akan mengiris kepalanya. Bayangkan betapa kemenangan dan kemuliaan yang akan terjadi jika aliansi adil mampu membunuh putri Master Kultus Iblis. Mu Qianji merasa sangat lelah hidup, setiap hari dihabiskan dengan mati lemas. Mu Qianji merasa seperti dia, sekali lagi akan menjadi gila. Tapi dia tidak akan dirasuki lagi, karena pedang di tangannya telah menyatu dengan hatinya. Selain itu, Mu Qianji sendiri tidak tahu seberapa kuat dia saat ini, dia merasa bahwa bakat dan pemahamannya telah meningkat berkali-kali lipat, tubuhnya juga tampaknya telah banyak berubah, meridiannya hampir lebih kuat daripada memakan 100 cacing kaisar. Oleh karena itu, Mu Qianji sendiri tidak tahu seberapa kuat dia saat ini. Saya khawatir menjadi hari pertama kuasi patriark jenius pertama sekte iblis hanya dalam hitungan menit. Mu Qianji tahu bahwa Burial Moon Sword miliknya sama sekali tidak sederhana. Mu Qianji kembali ke kamarnya, berbaring di ambang jendela, memandang ke langit yang jauh, di benaknya adegan Tang Zichen sekarat untuknya dalam situasi hidup atau mati melintas di benaknya. Setiap adegan memengaruhi hatinya. Mu Qian tidak pernah tahu apakah Tang Zichen telah menyeberang kembali ke sini juga, atau apakah memang dia telah meninggal. Orang-orang yang dikirim Mu Qianji untuk mencari tahu berita itu belum kembali, dan jika dia tidak salah itu mungkin ditemukan oleh ayahnya, tetapi dia tidak takut dengan kecurigaan ayahnya, karena sebelum dia menyeberang, dia menyukai angin dan awan tipis, yang diketahui semua orang. Mu Qianji sedang berbaring di ambang jendela, bergumam pada dirinya sendiri, "Menteri kecil, saudari sangat merindukanmu sehingga dia menjadi gila, apakah kamu kembali sepertiku atau tidak, atau jika kamu benar-benar mati? Jika kamu benar-benar mati, tidak ada gunanya adikku hidup." Segera, Mu Qianji tersenyum pahit lagi, "Mungkin aku sentimental, kamu memiliki begitu banyak kekasih, di mana kamu akan memikirkanku, bahkan jika kamu menyeberang ini belum giliranku, kamu masih memiliki adik perempuan yang nomornya 1 kecantikan dari aliansi yang benar, siapa aku? Selain itu, aku membunuh wanita yang kau miliki di dunia itu. Ah, sakit sekali, kenapa takdir harus selalu menyiksaku, kenapa kau ingin aku dirasuki, enak saja dirasuki, kenapa kau ingin aku menjadi musuhnya? Biarkan aku mati dalam kesakitan, dalam diam, aku tidak memiliki harapan palsu lagi untuk diriku sendiri, untuk dunia ini." Mu Qianji diam-diam meneteskan air mata, dia merasa nasibnya sengsara, semua hal buruk menumpuk padanya, terlebih lagi dia harus menderita siksaan pikiran setiap hari,
Dan selain itu, pikiran ini masih merupakan pikiran yang sia-sia, atau bahkan mungkin pikiran yang penuh kebencian karena dia tidak tahu apakah Tang Zichen telah memaafkannya. Beberapa hari kemudian, di kota tempat sekte Hephaestus berada. Puff! Tang Zichen memotong kepala gadis iblis dengan satu tebasan. Gadis iblis ini sangat cantik, tapi sayangnya, dia direduksi menjadi seekor ayam, berkeliling merayu pria dan kemudian menghisap esensi mereka untuk digunakan untuk kultivasinya. Jika tidak, Tang Zichen tidak akan bisa membunuhnya karena gadis iblis ini, yang mencoba merayu Tang Zichen, ternyata adalah orang yang membunuhnya. Gadis iblis itu jatuh ke tanah, matanya menatap Tang Zichen, kematiannya mengerikan, pakaiannya masih acak-acakan, jika dia tidak tiba-tiba terbunuh, dia mungkin menjadi satu dengan Tang Zichen. Tang Zichen berjalan dan menutupi mayatnya dengan pakaiannya, mendesah dalam hati, wanita yang sangat cantik, sayang sekali iblis, sungguh merugikan orang lain. Tang Zichen hanyut, gadis iblis ini, saya khawatir penampilan dan sosoknya sebagus pacar Tang Zichen di dunia lain. Tang Zichen tidak pergi setelah dia membunuh ibu mertua Bone Mater, tetapi bersembunyi di tempat tersembunyi di kota. Alasan Tang Zichen tidak pergi adalah karena alasan keamanan. Seperti yang diharapkan, setelah penemuan pembunuhan Bone Mater, banyak orang kuat dari sekte Hephaestus dikirim untuk mengejarnya ke segala arah. Jika Tang Zichen pergi, dia pasti akan tertangkap dan tidak ada cara untuk menghindari jejak laba-laba di sepanjang jalan, tetapi tinggal di kota adalah hal yang paling aman untuk dilakukan. Tang Zichen memandangi dua orang yang telah meninggal dalam daftar, Wu Zhencheng, ibu tulang, lalu tersenyum tipis. Tepat 2 bulan sejak Tang Zichen memasuki wilayah iblis dan dia juga telah membunuh 2 jenius iblis. Sekarang tinggal 3, Red Scorpion, Ghost Eye Man, dan Mo Mingdao. Di antara mereka, Red Scorpion dan Mo Mingdao keduanya berasal dari kantor pusat Demon Cult dan Ghost Eye. Orang-orang itu adalah murid dalam sekte pemujaan iblis yang disebut 10.000 tulang mati. Ini berarti Red Scorpion dan Mo Mingdao adalah yang paling sulit dibunuh, karena untuk membunuh kedua orang ini, Tang Zichen harus mengintai di markas Demon Cult. Belum lagi Tang Zichen adalah orang realem persatuan, bahkan kepala sekte naga ilahi mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, Tang Zichen juga memiliki keuntungan karena lebih lemah, jadi dia tidak akan menarik banyak perhatian. Terlepas dari itu, Tang Zichen akan mencoba yang terbaik untuk dicoba. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misi pembunuhan, maka dia akan menyerah, lagi pula, nyawa kecilnya dipertaruhkan. Dan jika dia mati lagi kali ini, saya khawatir dia akan benar-benar mati. Di altar utama sekte sihir, laporan mengatakan, laporkan ke Patriark, perkawinan tulang dari sekte serampangan sudah mati. Apa? Bukankah aku menyuruh mereka berhati-hati? Kenapa kamu masih mati? Patriark, orang yang dikirim oleh aliansi adil kali ini pasti bukan orang biasa, sangat ahli dalam penyembunyian dan pembunuhan, jadi meskipun sekte Hephaestus siap untuk segalanya, mereka masih bisa menemukan celah sekecil apapun, jadi membunuh Bone Matter of Truth. Sampah, sekte serampangan benar-benar sampah. Kematian Bone Matter adalah masalah sepele, tapi itu sangat memengaruhi keagungan sekte iblis kita, merusak kepercayaan berbagai sekte kita, dan membuat aliansi adil menyerang. Yang mulia, redakan amarahmu, ini dijamin untuk yang terakhir kalinya, 3 orang yang tersisa dalam daftar pembunuhan, tidak ada yang akan mati lagi. Turun dan beritahu 10.000 tulang layu bahwa jika manusia mata hantu 10.000 tulang layu dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh aliansi adil lagi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ya, berita kematian kedua sekte iblis benar-benar menyebar ke seluruh wilayah iblis. Demikian pula, berita itu juga menyebar kembali ke Dechen Alliance. Pada saat ini, aliansi adil juga bersukacita. Telah ditekan oleh agama iblis selama bertahun-tahun, sepertinya ini adalah pertama kalinya agama iblis begitu cepat melawan, membuat agama iblis geram. Namun, saat ini, aliansi adil juga mengetahui berita bahwa orang yang berhasil membunuh 2 jenius dari sekte iblis bukanlah seseorang yang dikirim oleh berbagai kekuatan sekte, tetapi satu orang yang telah melakukannya, yaitu petir angin sekte naga ilahi.
Berita ini juga mengejutkan berbagai kekuatan sekte yang saleh. Sekte Naga Ilahi benar-benar mengirim Feng Qingyun keluar, dan juga Feng Qingyun yang pergi ke wilayah iblis sendirian. Orang-orang lainnya sedang menunggu di wilayah iblis yang saleh untuk menerima mereka. Untuk sementara, Sekte Naga Ilahi menerima banyak-banyak penghargaan, dan petir angin dipuji dan disembah oleh banyak seniman bela diri dari Aliansi Adil. Di berbagai restoran dan rumah pelacuran, beberapa orang terdengar berteriak, "Bagus untukmu, petir angin. Anak muda nomor 1 dunia, aku mencintaimu. Teruskan kerja bagus Yang Win, cobalah untuk membunuh beberapa jenius iblis lagi, kamu adalah pahlawan dari aliansi jalan adil kita." Dan seterusnya, di berbagai tempat aliansi jalan yang benar. Dalam waktu singkat, ketenaran Wind Lightning menyebar ke seluruh 4 lautan. Tentu saja, karena orang-orang dari Raite Spat Alliance tahu bahwa hanya petir angin yang telah menyelesaikan misi pembunuhan, Sekte Iblis juga akan segera mengetahuinya. Dan saat ini, di jalan utama tertentu, Tang Zichen menyamar sebagai penjual teh pinggir jalan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang lewat dan seperti yang diharapkan, sekelompok orang itu duduk untuk minum teh. Lagi pula, setelah mendaki gunung begitu lama, sulit untuk menemukan kedai teh itu akan menjadi aneh jika mereka tidak berhenti minum teh. Bab 1100. Namun, di antara kelompok orang ini, 3 di antaranya adalah pembangkit tenaga alam leluhur, dan ada 7 atau 8 lainnya yang merupakan pembangkit tenaga alam persatuan. Di antara 7 atau 8 pembangkit tenaga Unity Realm ini, yang terlemah dari mereka adalah target Tang Zichen, manusia bermata hantu. Pria bermata hantu ini, yang hanya memiliki 1 mata, sangat menakutkan, tetapi dia jenius. Tang Zichen akan melakukan penyergapan di sini. Tentu saja, dia telah mendengar bahwa sekelompok orang ini akan lewat di sini dalam beberapa hari ke depan. "Hadirin sekalian, silakan nikmati makanan Anda," kata Tang Zichen dengan suara rendah. "Tunggu sebentar, mari kita lihat apakah ada racun." Pada saat ini, seorang pria berkata. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Tuan, saya seorang pengusaha kecil, tetapi saya tidak akan berani salah, jadi verifikasi saja." Setelah verifikasi, tidak ada racun dalam teh Tang Zichen. Hanya orang tingkat terendah yang menggunakan racun. Wilayah iblis di mana-mana penuh dengan ahli yang menggunakan racun. Tang Zichen bodoh menggunakan racun. Jadi, bagaimana Tang Zichen menggunakan kesempatan ini untuk membunuh manusia mata hantu? Tang Zichen hanya bisa menang secara berbahaya dan mengandalkan keberuntungan. Tang Zichen diam-diam menaburkan bubuk ke dalam saku celana pria bermata hantu ketika dia memberinya teh. Bubuk yang ditaburkan Tang Zichen akan menyebabkan akar kehidupan mata hantu gatal tak tertahankan. Tang Zichen hanya bisa bertaruh bahwa setelah akar kehidupan pria bermata hantu itu sangat gatal, dia akan mencari jamban untuk melihat apa yang sedang terjadi dan menggaruknya sambil lalu. Setelah Tang Zichen selesai mengantarkan teh, dia diam-diam pergi ke jamban tidak jauh dan menunggu di jamban. Jika pria bermata hantu itu tidak datang, maka rencana Tang Zichen gagal kali ini dan semuanya dipertaruhkan seperti biasa. Lagi pula, terlalu sulit untuk menemukan kesempatan lain untuk membunuh pria bermata hantu itu dalam situasi ini. Sekitar 5 menit kemudian, kaki pria bermata hantu itu terus mengepal karena terlalu gatal dan dia terlalu malu untuk meraih dan meraihnya dengan tangan di hadapan publik. "Tuan, aku akan pergi ke sana ke jamban," kata pria bermata hantu. Tuan pria bermata hantu itu adalah master klan-klan, dan dia melihat beberapa ratus meter jauhnya, sebuah rumah jerami yang telah dibangun, dan sebuah tanda yang tergantung di luar rumah jerami yang bertuliskan "Rumah Jerami." "Baiklah, silakan." Dengan jamban yang begitu mencolok ini sama sekali tidak perlu dicurigai, dan mereka tidak tahu untuk apa lelaki bermata hantu itu, mengira dia hanya ingin pergi ke toilet, tetapi jika mereka tahu si bermata hantu pria itu ada di sana karena gatal aneh di sana, mereka mungkin memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Tang Zichen sedang menunggu di jamban. Di gudang teh ada 2 pekerja yang disewa Tang Zichen beberapa hari yang lalu, jadi mereka tidak akan menimbulkan kecurigaan saat ini. Pria bermata hantu itu berjalan selangkah demi selangkah menuju jamban. Cabang A.
Pria bermata hantu itu membuka pintu jamban. Karena terlalu gatal di bawah sana, konsentrasinya juga terganggu, dan begitu masuk jamban, dia menarik celananya dan mencakarnya sampai mati. Dan kemudian, di atap jamban, sebuah pedang diam tiba-tiba menusuk ke bawah. Sulit untuk menunggu kesempatan ini, tetapi tentu saja tidak akan ada keributan di Tang Zichen. Apalagi setelah membunuh pria bermata hantu itu, Tang Zichen tiba-tiba melompat turun dari balik atap jerami. Karena, jamban yang dipilih Tang Zichen ini berada tepat di tepi tebing, hal ini untuk memudahkan pelariannya. Selanjutnya, tiba waktunya Tang Zichen melarikan diri dengan panik. Apakah Tang Zichen akan mati di sini atau tidak hari ini akan bergantung pada apakah dia akan ditangkap atau tidak. Untungnya, di bawah tebing ada sungai, sungai bisa menyembunyikan banyak jejak Tang Zichen, itulah sebabnya Tang Zichen memilih tempat ini untuk melakukannya. 3 hari kemudian, Tang Zichen muncul di sebuah kota kecil dengan luka serius. Ya, Tang Zichen telah bertahan selama 3 hari ini, nyaris lolos dari kematian, tetapi pada akhirnya, dia mengandalkan kecerdasannya sendiri dan beberapa keterampilan untuk melarikan diri. Tang Zichen yakin bahwa kelompok itu tidak akan mengejar. Ini dia. Tang Zichen pingsan di tumpukan jerami di belakang sebuah rumah dan langsung jatuh koma. Dan di markas penyihir, laporan, ada apa lagi? Melapor ke Patriark, pria bermata hantu dari 10.000 tulang layu, sudah mati. Apa? Patriark Sekte Iblis tiba-tiba marah. 3 hari yang lalu, ketika orang-orang 10.000 tulang layu melewati Gunung Tiangang, para pembunuh dari Aliansi Adil menemukan sedikit peluang untuk membunuh manusia bermata hantu dengan memanfaatkan kunjungan manusia bermata hantu ke jamban. Setelah itu, orang-orang Tentousan Witeret Bones mengejar si pembunuh dengan sekuat tenaga, tapi sayangnya, meskipun melukai pihak lain secara serius, mereka masih membiarkannya melarikan diri. Sampah, sayang sekali. Segera kirim penjaga pintu 10.000 tulang layu untuk menemukanku untuk mengklaim kejahatan itu. Ya, kematian manusia mata hantu sekali lagi mengejutkan Sekte Iblis di mana-mana. Jika pertama kali, kematian Wu Zhencheng bisa dikatakan tidak siap, lalu bagaimana dengan yang kedua kalinya Bone Mistress? Di mana pria bermata hantu ketiga? Semua dibunuh oleh pembunuh dari Aliansi Adil ketika mereka sudah siap. Tidak heran Master Kultus Iblis sangat marah. Tentu saja, di sisi lain itu juga menunjukkan bahwa kali ini para pembunuh dari Aliansi Positif adalah orang yang sangat kuat dengan kualitas keseluruhan yang sangat tinggi. Laporkan Patriark, mengatakan, dari pihak Aliansi Adil, berita telah dikirim kembali mengenai identitas pembunuh yang dikirim oleh Aliansi Adil kali ini. Siapa itu? Teriak Demon Cult Patriark, dia juga ingin tahu orang mana dari Aliansi Adil yang begitu kuat, orang ini pasti musuh besar dari Demon Cult di masa depan. Tangan itu berkata, ini petir angin dari Sekte Naga Ilahi. Orang ini menghilang untuk waktu yang lama, hanya beberapa waktu yang lalu dia tiba-tiba muncul dan mengambil tugas datang ke Sekte Setan kita untuk membunuh Wu Zhencheng yang mati, kebenaran tulang ibu, dan manusia mata hantu semuanya adalah pekerjaannya. Apa? Wind Light Cloud. Tubuh Demon Cult bergetar. Dia tidak asing dengan Wind Lightning Cloud. Lebih dari 10 tahun yang lalu, putrinya tergila-gila dengan Wind Lightning Cloud, dan karena alasan ini, dia bahkan menyelinap ke aliansi benar. Untungnya saat itu, putrinya belum terkenal di dunia dan belum menarik perhatian aliansi adil. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh aliansi adil. Itu dia, petir angin. Ya, Patriark, orang ini sangat terkenal di aliansi adil dan pernah dikenal sebagai orang termuda nomor 1 di dunia. Wajah Demon Sek Patriark dingin. Beberapa waktu lalu, dia mengetahui bahwa putrinya diam-diam mengirim seseorang ke aliansi fraksi positif untuk mencari tahu tentang Wind Lightning Cloud, tetapi orang itu telah ditangani olehnya. Dia tidak akan pernah memungkinkan putrinya untuk berinteraksi dengan seseorang dari fraksi positif. Wind Lightning, sangat bagus, tepat pada waktunya.
Mata di mencolok Master menunjukkan niat membunuh. Dia sudah lama ingin menghabisi Wind Lightning dan memotong ilusi putrinya, tetapi dia tidak berharap putrinya kembali setelah menjadi hilang selama 11 tahun dan masih belum melupakan Wind Lightning. Mengirim seseorang untuk mencari tahu tentang Wind Lightning segera setelah dia kembali. Saat ini, di salah satu taman belakang kantor pusat Sekte Iblis, Mu Qianji sedang melatih pedangnya, burit Moon Sword di tangannya, seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Pada saat ini, seorang pria datang. Putri. Apa itu? Pembunuh yang dikirim oleh aliansi adil sudah diketahui siapa dia. Mu Qianji mengerutkan kening, tidak tertarik. Pergilah. Putri, bukankah kamu meminta budakmu untuk mengawasi berita tentang petir angin? Apa maksudmu? Putri, maksud budak itu adalah bahwa pembunuh yang dikirim oleh aliansi adil adalah petir angin. Apa? Mu Qianji kaget, dan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Bersambung.